Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Tuti di Pekalongan. Mbak Tuti menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2009. Jadi pada saat itu Mbak Tuti baru saja memiliki seorang adik, belum lama ya, baru sekitar 2 bulanan lah. Nah, adiknya ini lahir baru sekitar 2 bulan, otomatis ibunya kan masih butuh waktu untuk beristirahat atau setidaknya ya karena ada anak kecil jadi lumayan cukup repot. Nah, Mbak Tuti sendiri waktu itu udah usia SMA segitu. Dan karena kerepotan ibunya tadi, akhirnya Mbak Tuti pun sesekali bantu-bantulah orang tuanya. Nah, ini ibunya Mbak Tuti sendiri itu adalah kesehariannya itu membuat kue-kue tradisional. Jajanan lah, pokoknya bikin jajanan ada 3 atau 4 macam jajanan, nanti itu akan di-drop ke beberapa pengecer gitu ya. Dan dijualnya itu pagi-pagi. Biasanya sebelum ibunya lahiran itu ya, Mbak Tuti saat lagi hamil besar itu udah mulai bantu-bantu ibu buat nganterin itu tadi ke beberapa tetangganya. Memang rumahnya itu ya tidak terlalu jauh, masih satu kampung gitu ya. Ada 2 tetangga. Yang satu itu jualan di pasar, yang satu itu mangkal di salah satu ruas jalan di situ yang memang kalau pagi rame di sana ya, karena itu tadi ada yang jualan aneka macam jajanan. Jadi saat ke situ itu ya jajan-jajan semua macam-macam, itu ada berapa puluh jenis di situ ada semua. Nah, ini yang salah satu penyuplainya itu ibunya Mbak Tuti. Dari semenjak ibu udah hamil besar, mungkin sekitar dapat 6 bulan kayak gitu, yang mengantarkan jajanan tersebut itu kalau nggak Mbak Tuti ya bapaknya. Nah, sempat berhenti lumayan cukup lama, sekitar 1 minggu itu saat ibunya lahiran. Setelah itu dilanjut lagi, cuman yang ngerjain itu Mbak Tuti. Mbak Tuti sama kakaknya perempuan juga itu ngebantuin itu tadi bikinin kue ya, tentu saja dengan resep atau instruksi sang ibu ya. Alhamdulillah semuanya jalan lagi, udah mulai bisa diproduksi, hasilnya pun bagus, di-droplah ke mereka itu. Nah, Mbak Tuti kan memang sesekali itu juga ngedrop juga kalau misal malam hari, kalau kakaknya itu ada urusan. Nah, kakaknya Mbak Tuti sendiri itu beda sekitar 3 atau 4 tahun di atasnya, perempuan juga. Nah, waktu itu kakaknya Mbak Tuti kebetulan baru mengalami kecelakaan, cuman bukan kecelakaan yang fatal, naik motor kendaraan atau apa, itu enggak. Dia baru kesandung, kepaduk gitu ya. Kesandung itu di depan rumah di sana. Jadi rumahnya Mbak Tuti itu agak tinggi, ada tangganya, 3 anak tangga, kesandung di situ, kuku, jadi ngilu. Apa namanya, kuku ibu jari kakinya itu keangkat gitu ya, hampir lepas, itu kan sakit banget ya. Nah, karena itu tadi ya sudah, akhirnya Mbak Tuti pun ya mau nggak mau menggantikan itu, ngedrop makanan atau jajanan yang dibikin tadi siang. Untuk masalah bikin, kakaknya sih itu masih tandang gitu ya, masih turun tangan, dan memang bikinnya itu biasanya agak-agak sore supaya biar dijual pagi itu kan juga masih seger ya. Mbak Tuti pun begitu pulang sekolah, istirahat sebentar, nanti baru bantuin. Selesai biasanya semuanya itu udah siap semua, itu sekitar jam 7 malam. Nanti sekitar jam 8 atau jam 9 barulah itu di-drop ke rumah yang bersangkutan. Nah, setelah kejadian itu, siang harinya, ini kakaknya Mbak Tuti mengalami kecelakaan itu, kesandung tersebut,
kan jalan itu sakit banget ya, baru kejadian seperti itu rasanya kan bener-bener celeng gitu ya, ngilu, akhirnya bikin kuenya pun harus tertunda kan. Nah waktu itu ibunya juga sebenarnya turun tangan, akhirnya ya si kakaknya jagain dedeknya yang kecil. Nah ini ibunya Mbak Tuti ngurusin, jaraknya berarti jauh gitu ya. Yang satunya mungkin kakaknya Mbak Tuti itu udah hampir kuliah, udah usia kuliah, sementara ini punya dedek bayi itu baru 2 bulan. Nah ibunya pun akhirnya turun tangan lagi, bikinin kue, dibantu sama Mbak Tuti. Udah singkat cerita, ya karena kesibukan itu ibunya bolak-balik ngurusin si kecil juga, kakaknya juga lagi nggak bisa bergerak gitu, kesakitan. Akhirnya proses produksi pun melambat. Yang biasanya tadi sekitar setengah 7, jam 7 malam itu udah selesai semua, ini jadi molor sampai kurang lebih sekitar jam 8. Setelah dibungkus-bungkus kayak gitu ya, setengah 9 atau jam 9 kurang itu baru selesai. Dan ya sudah, ini siapa yang mau nganterin? Kalau bapaknya Mbak Tuti nggak punya pengalaman nganterin itu gitu ya. Jadi akhirnya Mbak Tuti pun turun tangan. Udah, Bu, aku aja yang nganterin gitu kan. Iya, ya keluarganya nggak keberatan karena di kampungnya Mbak Tuti itu relatif lumayan cukup aman. Nah, lagian anak situ juga kan, asli situ, lahir di situ, gede di situ, mainan di kebonan juga ya di situ juga. Mbak Tuti pun nggak ada rasa takut atau apa ya, masih jam 9 di tahun 2009 itu udah rame lah, kecuali mungkin di tahun 80-an itu beda cerita. Nah, ini di tahun 2009. Akhirnya Mbak Tuti pun bawa beberapa kayak loyang-loyang gitu ya, box-box makanan. Ini kan biasa diantar, didorong begini tuh pakai sepeda. Ada beberapa tumpuk soalnya. Sepedanya itu sengaja dibikin kayak semacam rak-rakan kayak gitu, kayak orang dagang kanan kiri ya. Nah itu nanti ditaruh di sana, nanti sepedanya itu didorong begitu aja, karena rumahnya juga nggak terlalu jauh ya. Mbak Tuti pun malam itu melakukan hal tersebut. Setelah dibantu-bantu sama bapaknya, dirapiin segala macam, Mbak Tuti pun jalan ke sana. Udah, saat jalan ke sana, Mbak Tuti itu ketemu sama seseorang yang dia itu nggak kenal. Sepertinya bukan warga situ. Nah, dia itu ketemu seorang perempuan jalan nyeker, nggak pakai sendal. Dan di kampung tersebut sebenarnya ya ada beberapa orang-orang yang nyeker keseharian gitu ya, memang nggak pakai sendal, terutama orang-orang yang mungkin usianya udah lumayan cukup sepuh ya. Nah ini ketemu sama orang yang begitu, yang nyeker. Ya bukan nyekernya itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah satu, ini bukan orang yang aku kenal. Yang kedua, mohon maaf, penampilannya itu mirip kayak orang yang nggak keurus. Atau mungkin orang gila gitu ya, yang mungkin biasa kita temui di pinggir jalan, yang nggak keurus itulah. Kasian gitu ya, kotor dan sebagainya. Pakai dasternya itu pun lusuh. Dan Mbak Tuti di sana normal, langsung menganggap itu, langsung berpikiran, oh ini orang gila, ternyata orang gilanya siapa gitu pikirnya si Mbak Tuti. Aku nggak kenal, ya bukan orang sini tentu saja. Kalau orang sini pasti Mbak Tuti tahu lah. Dan lagian kalau misal kelayaban kayak gitu, dan ya nggak bakalan didiemin ya. Apalagi di kampung tersebut, Mbak Tuti itu setaunya dia itu nggak ada yang mengalami hal semacam itu. Akhirnya sudah papasan kan. Setelah papasan itu si orang tersebut, mohon maaf ya, orang yang seperti itu ya, anggap aja ini mohon maaf pakai istilah biar gampang, orang gila tersebut gitu ya. Nah orang gila tersebut itu nyapa, pas sudah deket, Mbak, disapa Mbak Tutinya, ya Mbak Tutinya takut gitu ya. Iya Mbak, kenapa Mbak? Mbak, saya minta jajannya boleh gitu kan. Iya Mbak, boleh, kata si Mbak Tuti. Daripada dia apa-apain pikirnya kan. Iya Mbak, boleh. Sebentar ya, tak ambilin aja ya Mbak ya. Dia diem aja, tapi diem sambil,
begini, ini tuh kayak megangin rambut gitu kan, ngeliatin si jajanan itu. Akhirnya dibuka sama Mbak Tuti, diambilin satu, udah diterima kan, makasih ya Mbak ya. Ih, bisa bilang terima kasih juga gitu ya ternyata. Iya Mbak. Akhirnya apa, Mbak Tuti kan buru-buru gitu ya, jalan menjauh dari situlah. Takutnya diminta lagi, soalnya ini kan punya orang ya, pesanan orang udah dihitung kan. Akhirnya buru-buru ke sana ninggalin si orang tersebut. Dan udah, singkat cerita, sampailah di rumah yang itu, yang menerima, rumah yang pertama. Tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, belum pada tidur gitu kan. Dan tumben malam tut katanya. Akhirnya cerita, iya Mbak Yuku itu habis ini kepaduk, habis kesandung, kukunya itu begini-begini gitu ya. Oh pantesan. Ya wis, sama ini Mbak Tuti. Bu, aku mau minta maaf katanya Mbak Tuti. Kenapa? Kuenya kurang satu katanya gitu. Oh, ya sudah ndak apa-apa. Iya Bu, itu nggak masalah. Cuman Mbak Tuti butuh menjelaskan aja. Itu Pak, itu Bu. Tadi ada orang gila minta jajanannya katanya begitu. Oh, orang gila di mana tuh gitu? Itu di situ di jalanan. Orang mana? Ya aku nggak tahu, aku nggak kenal kata si Mbak Tuti. Akhirnya sudah kan. Si ini udah satu orang, satu pelanggan itu udah ditaruh. Lanjut lagi ke beberapa rumah, ke tetangga yang satunya lagi. Ini yang terakhir, tinggal setengah bawaan. Udah setelah dikasih itu kan memang nggak kurang. Ya udah jam 9 lewat dan ternyata di kampungnya Mbak Tuti itu udah lumayan cukup sepi. Dia pun bahkan tidak menyadari tadi saat berangkatnya. Soalnya yaitu karena keburu kepikiran sama si ibu-ibu tadi yang ketemu di jalanan. Mulai sepi kan. Terus udah, ya sepi itu mulai muncul rasa takut. Aku kok takut begini, kok jalanan sepi, mana rumahku itu masih, ya menurut Mbak Tuti padahal deket, tapi karena takut rasa-rasanya itu masih jauh. Terus akhirnya didorong ke sana. Ini sepedanya itu udah nggak bisa dinaikin, soalnya apa? Di bagian sadelnya itu ada yang pecah, kalau dinaikin itu suka ngejepit kata Mbak Tuti. Jadi Mbak Tuti nggak berani naikin gitu kan. Akhirnya sudah tetap dituntun begini. Nah, ngelewatin, ini kan jalan lurus, nanti di depan itu rumahnya Mbak Tuti. Di jalanan itu sepi banget gitu, nggak ada satu orang pun. Kok sepi banget, udah aku buru-buru kata si Mbak Tuti. Buru-buru lah dia, sampai akhirnya apa? Dia kan megangnya bagian setang begini, sama ngeliatnya tuh ke bawah, nggak berani ke depan situ. Pokoknya ke arah jalan situ aja. Buru-buru begini, tiba-tiba bruk, kenceng banget. Ada suara seperti itu. Mbak Tuti kan kaget. Sepedanya itu goyang-goyang begitu, dan ternyata dia tuh baru ngeh ada yang lompat ke atas sepedanya Mbak Tuti. Itu adalah, mohon maaf ya, orang gila yang tadi itu tiba-tiba duduk, kakinya itu pas banget serep di kotakan keranjang itu yang tadi buat bawa itu ya. Jeruk duduk di sana, untung sepedanya itu nggak ngangkat begini. Ya Mbak Tutinya ketakutan, bingung. Mbak. Nah di situ si perempuan tadi itu cuma cekikak. Mbak, aku ikut ya Mbak, aku ikut. Jangan ikut kata si Mbak Tuti. Jangan ngapain ikut gitu. Sana kamu pulang, sana pulang. Sepedanya itu gini-gini digoyang-goyang, tapi itunya malah ngeledek kayak kesenengan. Mbak, aku ikut. Cuman bilang begitu ya, akhirnya apa? Sepedanya pun dilempar, ditinggalin. Brek. Terlihat sepeda itu jatuh, dan si perempuan itu posisi jatuhnya tuh miring juga begini, masih ketawa seperti nggak merasakan sakit apapun. Si Mbak Tuti lari ke sana menuju ke rumahnya. Menuju ke rumahnya langsung laporan ke bapak ya, ngos-ngosan gitu kan. Si bapak pun, kamu kenapa? Pak, tolongin Pak, ada orang gila Pak, ada orang gila kata si Mbak Tuti. Orang gila di mana gitu ya? Orang gila di mana? Pak, di situ Pak, di sana Pak, di depan rumahnya si ini. Ya sudah, terus sepedanya tak tinggal Pak di sana Pak. Mbak Tuti belum sempat cerita gitu ya, mungkin karena pikirnya bapak itu cuman kayak ketakutan atau gimana. Akhirnya bapak pun keluar buat nyusul, buat ngambil sepeda tadi. Bapak pun saat keluar ya santai-santai aja gitu ya.
dibawa santai begini, sepeda pun kelihatan di situ. Oh, itu sepedanya. Akhirnya apa? Sepeda itu pun diangkat sama si bapaknya. Saat mengangkat sepeda tersebut, anehnya tuh apa? Ini sepeda kok berat banget, pikir bapaknya. Padahal di situ nggak ada yang naikin, nggak ada apapun gitu, nggak ada barang apapun. Oh ya, cuman ini doang. Apa namanya, beberapa ini ya, ada 1 atau 2 ini yang sisa-sisa kemarin yang belum jadi boxnya itu belum sempat dibalikin. Ada 1 atau 2 box itu yang memang jatuh. Diangkat begini, berdiriin kan, bapaknya pun kayak gitu naruh lagi. Ini yang berat sepedanya atau aku sih, pikir si bapak ya. Akhirnya sudah dibawa ke sana kan, pulang ke rumah. Mbak Tuti pun mendengar bapaknya pulang. Nah, saat bapaknya pulang, kan Mbak Tuti langsung buka pintu depan ya. Begitu buka pintu depan, Mbak Tuti langsung ngejerit, Pak, sambil nunjuk-nunjuk gitu. Pak, itu Pak. Ibunya Mbak Tuti kan akhirnya keluar. Ini untung bayinya nggak ikut kebangun. Si kakaknya pun keluar ke sana. Kenapa, Tut? Wah, itu Pak. Bu, itu Bu. Nah, semua nggak ada yang ngelihat. Yang ngelihat itu cuman Mbak Tuti doang. Jadi orang gila yang ditemuin sama Mbak Tuti itu, ini posisinya lagi gendong bapaknya. Bapaknya itu digendongin sama si itu, dan bapaknya itu nggak ngerasa kenapa. Bapaknya mau mendekat masuk gitu kan, tapi sepertinya bapak pun susah payah, kayak agak sedikit keberatan gitu. Pak, itu Pak, jangan ke sini Pak, jangan. Mbak Tutinya masuk. Pak, kenapa? Kan Mbak Tuti masuk, bapaknya ikut masuk ke rumah. Ya, Mbak Tutinya tambah ketakutan lagi. Dia pun masuk ke dalam kamar, pintu ditutup grep. Tuti, kenapa Tuti? Pak, itu Pak, ada yang gendong sama bapak. Ada yang gendong sama bapak. Ya, ibunya jadi ketakutan. Si kakaknya juga ketakutan juga. Dilihatin begini, Tuti ndak ada apa-apa. Ini beneran deh. Nah, bapaknya belum ngomong juga waktu itu. Nggak ngomong apapun, cuma bilang ndak ada, kata si ibu sama kakaknya. Ya, sedikit percaya dengan hal tersebut, Mbak Tuti pun buka pintu lagi. Si bapak udah duduk posisinya di sofa di ruang tengah di situ ya. Nah, duduk di situ, Mbak Tuti buka, memang nggak ada yang gendong. Cuman begitu nengok di salah satu kursi yang kosong, di situ duduk, lebih tepatnya itu nangkring, si perempuan tadi sambil cekikak ngeliatin si Mbak Tuti, ngejerit-jerit lagi, masuk ke dalam kamar lagi. Dan kali ini Mbak Tuti itu nggak mau ngebuka pintu. Nah, di situ ngedengerin dari dalam kamar gitu ya. Pak, ini kenapa Tuti kok begini, kok ngeliat bapak ketakutan? Bapak pun akhirnya jujur, Bu. Bapak bingung katanya. Loh, bingung kenapa Pak? Bapak kan tadi keluar, niatnya buat ngambil sepeda. Ya memang di luar itu ndak ada apa-apa, sepi gitu kan. Sepedanya juga tergeletak di tengah jalan, seperti itu, boxnya juga jatuh. Cuman memang ada yang aneh, Bu. Saat mau tak angkat, rasa-rasanya kok sepedanya berat banget, kata si bapak. Tapi yo aneh, saat tak pegangin aku mau ngambil box, itu kan bapak ngebungkuk lagi kan, Bu. Itu nggak pas bangun, loh. Kok ini berat? Kok rasa-rasanya kayak ada yang gendong, kata si bapak. Loh Pak, berarti bener Pak, berarti bener. Ya ndak apa, ya ndak tahu, kata si bapaknya. Orang bapak ndak ngerasain apapun begini. Pak, kata si ibunya gitu ya. Pak, coba deh, bapak bangun, katanya gitu. Emang mau ngapain Bu? Coba aja. Berat enggak, kata si ibunya. Mbak Tuti dengerin dari dalam kamar gitu ya, sambil ngebayangin, ya Allah kasihan bapak digendongin seperti itu. Bapaknya pun akhirnya bangun dari duduknya dan ada kayak gitu. Bapak itu keberatan. Ibunya pun, Pak jangan bercanda, kata si Bu. Bu, bapak ndak bercanda Bu. Ini tuh berat banget, kata si bapak kan. Akhirnya sudah, si bapaknya berdiri, nengok-nengok begini, ngaca begitu ya. Bahkan
itu ya di belakangnya ndak ada apa-apa, dan ibu sama si ininya, sama kakaknya pun ndak melihat apapun. Tuh, Tuti, nggak mau Bu, aku nggak mau keluar. Tuti, ya sebentar, ibu mau ngomong. Ini kan bapak tadi cerita begini-begini. Nah, apa namanya, ibu sama Mbak Yumu itu kan nggak melihat. Coba tuh tolongin, bantuin. Kamu bisa ngelihat enggak? Soalnya katanya bapak itu berat gitu. Moh Bu, aku ndak mau Bu, aku ndak mau, kata si Mbak Tuti. Udah kata, udah pastilah katanya Mbak Tuti ya. Kalau aku buka pintu, aku ngelihat orang gila yang gendong bapak itu lagi. Dan akhirnya apa? Si Mbak Tuti dibujuk-bujuk ya, kurang lebih sekitar 5-10 menit Tuti buka ya. Cuman kamu jangan dikunci begini. Nanti kalau misal ada apa-apa gimana? Kalau ditakut-takutin sama Mbak Yunya, Tut, kalau misal yang gendong bapak masuk kamar kamu gimana? Wah, jangan begitu, Mbak, nggak mau, nggak mau. Nah ini kan Mbak Tuti teriak-teriak, akhirnya apa? Ya anak remaja, malam-malam perempuan teriak-teriak, itu kan tanda tanya, ini tuh ada apa? Apalagi bilang, nggak mau. Tetangga samping, yang samping pinggir rumahnya Mbak Tuti, itu pun keluar, ya sempat ngetok, ada apa gitu kan, nanyain, dia cerita kan akhirnya, jadi begini, sampean bisa ngelihat enggak gitu, ngelihat apaan? Ini ada yang gendong sama saya enggak, kata bapaknya Mbak Tuti ya. Si orang tersebut bilang, lah kok medeni katanya, kok serem seperti itu, enggak, tapi aku nggak bisa ngelihat gitu kan, aku nggak bisa, nggak ada yang gendong, nggak ada, bahkan sampai punggungnya tuh dipegang-pegang begini, itu nggak ngerasain apapun gitu ya. Dan si Mbak Tuti, karena tetangga pun pada datang, lumayan cukup ramai, 5 atau 6 orang, itu kayak suami istri begitulah, nyamperin ke situ kan, penasaran, dan Mbak Tuti pun dibujuk-bujuk, akhirnya mau keluar. Pertimbangannya Mbak Tuti, karena di luar itu udah rame, jadi dia itu merasa kayak, kalau ada orang pasti aman-aman aja lah. Buka pintu, ternyata memang bener, sosok itu tuh lagi gendong begini gelayutan di punggungnya si bapaknya, bukan kayak yang di film Shutter itu, film Thailand ya. Kalau yang Thailand kan naiknya di pundak gini, ini tuh enggak, tangannya begini, dan posisi si perempuan tadi itu kayak tas ransel begitu. Itu seperti itu, Mbak Tuti pun langsung ditutupin, nah dipegangin sama ibunya kan. Tuti tenang, adiknya nangis yang bayi. Akhirnya apa, ibunya ngelepasin, dipegangin sama kakaknya Mbak Tuti. Tut, tenang Tut, kamu beneran ngelihat? Mbak, sumpah aku ngelihat itu, Mbak, itu masih gendong bapak, Mbak, gitu kan. Oh gitu ya. Terus gimana ya? Ya udah tahu, Mbak. Aku udah Mbak, aku mau masuk kamar. Ya, akhirnya Mbak Tuti pun masuk kamar, ditemenin sama kakaknya. Nah, setelah di dalam sana dibujuk, Tuti, ini kan ya kita kekurangan orang ya, gimana kalau misalkan kamu pindah ke kamar ibu aja, katanya. Iya ya Mbak ya. Akhirnya apa? Dibuka lagi pintunya, mata ditutup, pindah ke kamar ibunya sana. Akhirnya ngumpul di situ ibunya Mbak Tuti sama kakaknya. Kakaknya itu juga sebenarnya takut ya. Dan akhirnya ngobrol-ngobrol sama warga, Pak, mending tak undangin si Mbah Ono aja ya, katanya begitu. Anggap aja Mbah Ono. Ya udah, panggilin gitu. Atau sampean jalan ke sana aja, ke rumahnya. Aku kayaknya ndak kuat. Ini tuh berat banget, kata si bapaknya, ini berat banget. Oh ya sudah, sampean tunggu aja di sini. Dan ada beberapa orang, ada 2 orang atau 3 orang itu keluar ke sana manggil Mbah Ono. Si bapaknya Mbak Tuti duduk di situ ditemenin sama warga yang lain yang sebenarnya juga ketakutan. Ya dilihatin punggungnya, sama ada yang aneh. Bapaknya Mbak Tuti ternyata orang-orang juga baru nyadar, nyendernya itu ndak nempel, alias ngambang. Dia tuh nyender begini. Ini kayak mungkin rasa bapaknya itu udah nempel sama senderan kursi ya. Itu tuh ndak, itu tuh ngambang. Dibahas sama tetangganya. Itu nyendernya begitu tuh nyendernya ngambang. Bapaknya Mbak Tuti kan denger, ngambang apaan? Orang enggak kok.
itu beneran itu ngambang, sama itu nggak? Enggak, aku ini udah mentok, kata si bapak. Akhirnya ya sudah, yang lain pun jadi percaya kan, berarti bener nih ada yang gendong. Pada diem semua. 10 menit, 15 menit kemudian datanglah Mbah Ono. Langsung pakai sarung, si bapaknya Mbak Tuti nggak ngeliat ya, cuman denger sama diceritain sama orang. Itu langsung disabetin pakai sarung. Lu ngoh, katanya, jeprak, lu ngoh, jeprak. Aduh, Mbak Ono, bapaknya Mbak Tuti ya gitu, aku kok disabetin begini gitu. Wes, lu ngoh gitu. Ya akhirnya bapaknya si Mbak Tuti keluar ke sana ke halaman, ngadep sana, suruh ngadep ke sana, itu disabetin lagi pakai ini di bagian punggungnya, jeblak. Bapaknya Mbak Tuti nggak kerasa apapun kecuali beberapa sabetan yang terakhir 2 atau 3 itu baru kerasa. Aduh Mbah, aduh. Wes, udah pergi, dianya udah pergi. Nah, akhirnya diceritakan sama Mbah Ono. Iya, tadi itu ada yang ngikutin kamu, katanya begitu. Mbah, ngikutin aku, Mbah, siapa Mbah itu? Itu tuh yang, ini versinya Mbah Ono ya. Itu tuh penghuni pohon waru yang ada di belakang rumahnya si siapa gitu kan, tetangganya. Itu pohon warunya baru ditebang, di sana itu kayaknya pindah nyari rumah baru kali ya. Dan ini gimana ceritanya, kata Mbak Ono. Akhirnya Mbak Tuti pun keluar ngeliat bapaknya memang udah nggak digendongin itu lagi. Akhirnya kayak gitu pertama cerita Mbak Tuti, aku yang pertama ngelihat Mbah begini, ngeliatnya di mana, di situ. Dan memang bener lurus sama rumah yang belakangnya pohon waru gede itu habis ditebang, katanya. Kata Mbak Ono, itu adalah penghuni di situ, pohonnya ditebang, akhirnya nyari tempat lain, masih gentayangan gitu kan. Akhirnya kan warga jadi pada takut. Takutnya ya karena masih nyari rumah itu tadi, jangan-jangan nanti pindah ke rumahku, ini aja nyampe gendong masuk ke dalam rumah gitu kan. Aduh, ini gimana ya. Akhirnya pada ketakutan, Mbah ini gimana Mbah ini, udah tenang aja, nanti tak pindah, besok tak cariin, kata si mbaknya, atau malam ini tak cariin. Akhirnya udah setelah itu Mbak Tuti nggak melihat secara detail, cuman konon katanya malam itu dibantu sama beberapa warga. Mbah Ono itu melakukan kayak semacam pencarian lah. Pencarian yang cuman Mbah Ono doang yang ngelihat, dan dibilangnya sosok tersebut itu udah ditangkap dan dipindahin sama Mbah Ono itu di pinggiran desa sana, di dekat sungai kecil. Itu ada pohon, ada satu pohon lah di situ. Konon katanya dipindahkan ke situ. Ya sudah. Malam itu sampai kurang lebih sekitar jam 2 pagi itu rame gitu masalah ini tadi. Dan setelahnya kesana memang benar banyak orang yang suka melihat atau mendengar ada orang ketawa di situ, terus suka ada yang berdiri di bawah pohon tadi dengan penampilan seperti yang dilihat atau digambarkan oleh Mbak Tuti seperti itu. Dan alhamdulillahnya semuanya setelah itu baik-baik saja. Kakaknya pun bertahap sembuh kakinya, ibunya pun mulai sudah bisa beraktivitas lagi. Akhirnya ya sudah, Mbak Tuti pun udah nanggung sekalian belajar bikin kue-kue dan menambah jenis kuenya. Sampai sekarang itu masih dilakukan oleh keluarganya Mbak Tuti. Terima kasih Mbak Tuti atas ceritanya, kawan-kawan di rumah juga. Terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.